di Jumat minggu lalu. Nah, yang mana materi tersebut adalah membahas meningkatkan hasil belajar, materi belajar siswa, materi bagian tumbuhan dan fungsinya yang melalui audiovisual yang seperti minggu lalu yang mana kalian telah menyaksikan di papan tulis, ya. Paham? Masih ingat nggak? Ya, motivasinya masih seperti yang pertemuan yang pertama, yang mana adalah hari ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan melihat langsung seperti asli. Jadi kalian akan menyaksikan kembali di audiovisual ini. Kalian menyaksikan seperti nampak di kebun atau di ladang-ladang atau di hutan-hutan. Ketika kalian ke hutan atau ke ladang, di situ ada berbagai macam tumbuhan. Nah, ini yang akan kita saksikan yang Bapak ringkas dalam tayangan pada pagi hari ini, ya nak ya. Yang mana Bapak telah menyiapkan peralatan semua. Baik, ada di sini proyektor, layarnya ada, laptopnya ada, ya. Nanti kalian menyaksikan. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham, baiklah sekarang kita akan masuk ke materi. Sebelumnya kita akan menyaksikan bersama-sama. Anak-anak dipersilakan melihat ke papan tulis, ya. Nanti setelah kalian menyaksikan, menyimak, mana yang perlu ditanyakan. Kalian catat di buku, ya. Agar apa? Jadi pertemuan yang pertama minggu lalu, Jumat yang lalu dengan Jumat ini ada yang meningkatkan hasil belajar kalian. Ada yang memahami agar kalian lebih paham tentang materi tumbuhan yang Bapak sampaikan, ya. Baik anak-anak, kalau itu kita menyaksikan. Membahas tentang bagian tumbuhan dan fungsinya dari tema 3 subtema 1 Mopel IPA kelas 4 SD. Selamat belajar. Yang pertama, mari kita kenali bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi bagian yang paling bawah adalah akar, pindah ke atas ada batang, lalu ada buah, ada daun, dan juga Perhatikan papan tulis. mari kita kenali fungsi-fungsi dari setiap bagian. Jadi bagian yang pertama adalah akar. Fungsi dari akar antara lain mengokohkan tumbuhan agar tidak mudah tersabut, menyerap air dan mineral. Selanjutnya, tempat menyimpan cadangan makanan seperti singkong dan wortel. Mari kita kenali bagian-bagian akar. Di dalam akar ada ujung akar, rambut akar, cabang akar, dan akar utama. Jenis akar ada 2 macam, yakni akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil seperti kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil bercangkok. Akar tunggal terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan dari batang. Akar ini dimiliki oleh tanaman dikotil atau tanaman berkeping 2. Contoh tanamannya yakni kedelai, mangga, jeruk, dan melinjo. Fungsi dari batang antara lain adalah sebagai penyokong tumbuh-tumbuhan, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan, serta sebagai cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman seperti tebu. Jenis-jenis batang berdasarkan kamiumnya ada 2, yaitu
terdapat batang yang berkayu dan batang basah. Batang berkayu contohnya adalah jambu, dan batang basah seperti bayam, dan batang rumput seperti padi. Dari batang kita pindah ke daun. Fungsi dari daun adalah tempat membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis, serta tempat penguapan air dan alat pernapasan pada tumbuhan. Kita menuju ke bagian-bagian daun. Bagian daun ada pelepah daun, tangkai daun, dan juga helai daun. Berdasarkan bentuk tulangnya, daun dibedakan menjadi daun menyirik, contohnya daun mangga, daun menjadi, contohnya daun pepaya, dan daun melengkung, contohnya daun sirih, daun sejajar, contohnya daun jati. Berdasarkan jumlah helai daun pada setiap tangganya dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Contoh daun tunggal adalah daun jambu, dan contoh daun majemuk adalah daun putri malu. Ini adalah proses fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan energi cahaya, karbon dioksida, serta air untuk proses membuat makanan atau fotosintesis, yang nantinya akan menghasilkan zat makanan dan juga oksigen. Kita pindah ke bunga. Fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji, yakni untuk penyerbukan. Dari penyerbukan nanti akan muncul buah. Fungsi buah adalah melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Ini adalah mangga dan juga apel. Di dalam buah terdapat biji. Fungsi biji adalah jika ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi dua, yaitu biji yang berkeping satu atau monokotil dan berkeping dua atau dikotil. Sambil dicuri dulu pembelajaran tadi. Ya. Anak-anakku, kalian telah menyaksikan video ini tadi yang mana telah membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan kepada kalian hasil penyimaan kalian pada video tersebut. Coba bagian-bagian dari tumbuhan itu apa saja anak-anakku? Kalian telah melihat, telah menyaksikan, artinya kalian sudah mulai daripada yang pertemuan yang pertama di minggu lalu. Minggu ini Bapak percaya kalian sudah memahami materi yang telah Bapak sampaikan ya. Ya, artinya yang Bapak sampaikan adalah bagian-bagian tumbuhan yang mana ada salah satunya akar, batang, daun, dan lain-lainnya. Ya, sekarang Bapak akan masuk ke Bapak akan masuk ke pertanyaan. Bapak akan memberi pertanyaan, nanti kalian masih seputar materi kita. Bapak berharap kalian bisa menjawab daripada minggu yang pertama. Paham? Nah, sekarang itu tadi yang mana kalian telah menjelaskan bagian-bagian tumbuhan, diantaranya ada akar, batang, daun, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan. Bapak akan mencoba memberi pertanyaan yang kalian telah simak tadi. Coba sebutkan fungsi akar pada tumbuhan. Siapa yang mau jawab? Siapa? Siapa ini? Putri ya, coba Putri yang jawab. Iya, betul sekali. Kasih aplaus si Putri. Putri sudah menyimak. Sudah ada peningkatan belajarnya dari pertemuan pertama ke pertemuan yang kedua ini. Nah, Bapak coba sekali lagi pertanyaan. Coba sebutkan fungsi batang. Siapa yang mau angkat tangan? Silakan. Siapa?
Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan juga untuk Putri. Ya, ya, artinya dua materi yang telah Bapak sampaikan, kalian sudah dapat memahami ya? Sudah paham ya? Ya, baiklah, kalaupun sudah paham, mungkin materi kita hari ini di pertemuan kedua ini dari hasil perbaikan dari pertemuan pertama